premis-premis yang disampaikan oleh apologet itu secara komprehensif dan jangan langsung cepat menuduh gitu. Mm-mm. Iya betul. Aku kalau mau saklek Kareda, wah banyak juga yang aku ini. Cuman kan ya udahlah, ngapain sih kita ribut-ribut. Lagian kalau kita nggak senang dengan penjelasan orang itu ya udah skip gitu kan, buka Betul. komen Iya. sendiri kayak gitu. Heeh. Ini ku sanggah premisnya dia karena kan premisnya dia kan Yesus itu kan Tuhan bukan Hmm. manusia gitu kan. Jadi saya bilang di satu sisi di saat yang sama kau bilang Yesus itu hamba, berarti di dalam kehambaan itu melekat karakter hamba, ditambah antitesis dari hamba adalah apa? Tuhan kan, betul Hmm. nggak? Betul betul itu betul. Iya Tuhan, berarti secara tidak langsung kau sudah percaya kepada Tritunggal Maha Kudus bahwa di dalam konteks relasi antara hamba dan Tuhan, berarti Yesus dan Bapa, dan kau sudah percaya Tinggal kepada belanja dulu ya. Tritunggal, kau bilang gitu. Oh Kakak Iya tinggal iya belanja ya. iya Kak. Ya, Siap kakak tinggal siap Kak. belanja ya. Yuk. Iya siap Kak. nah, jadi kalau kayak orang-orang Malikeli baru cocok kita kita bidatkan, kita sesatkan karena dia bisa Iya. memunculkan satu premis dan setelah itu dia menggugurkan premis yang sebelumnya, muncul lagi premis yang berikutnya, gugur lagi premis sebelumnya gitu. Artinya nggak ada konsistensi untuk mempertahankan argumennya bahwa Yesus itu hanya Tuhan, bukan manusia kan gitu. Iya, ya itulah makanya aku bilang mending gini apa? Ya hajar yang memang ya katakanlah Edis salah gitu dalam beberapa statementnya. Ya udah bahas letak kesalahan statementnya gimana, yang bener gimana. Ya udah tapi kalau itu terus hari-hari 24/7 ya enggak? dua Ya puluh betul. empat jam selama 7 hari 7 hari. berturut-turut ulang lagi sampai minggu sampai berbulan-bulan, aduh kayak nggak ada pembahasan gitu loh. Ini mohon maaf ya Kareda, Bang PG, Bang Bintang, karena eh apa, iman Kristen itu kan sorry ya bukan berdasarkan apa kata Edis juga atau apa kata Bom Bom, ya nggak, ya kan, Betul, 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 betul. betul nggak? Ya Betul. kebenaran itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, apa yang Betul. gereja ajarkan kayak gitu. Betul. Sekiranya ada di luar-luar itu yang salah, ya udah, benernya kayak gimana ya udah, fokuslah itu, ngapain sampai berlarut-larut, nggak maju-maju. Lihat nih efeknya sampai kayak gini nih, efeknya loh sampai kayak gini Iya, nih. tapi kan kayak Justin, kayak Bom Bom terakhir kan malu sendiri kan. Ya akhirnya ujung-ujungnya mereka blunder dalam artian apa? Kak, misal gini, ada beberapa karena ke apa namanya? Mereka mempertahankan argumen bahwa Edis ini sesat. Ternyata mereka pun di satu sisi menyetujui gitu loh. Oh, Yesus punya Tuhan, bisa dijelaskan loh. Ya artinya kalian ada menyetujui statement itu gitu kan. Kalau memang ada bagian yang disetujui ya udah stop mengatakan bahwa statement itu sesat kayak gitu loh. Ya enggak, ya fair Betul, aja gitu betul, loh, fair aja. betul. Tapi intinya gini loh Kak Gren. Eh, jadi aku akhirnya terlibat juga dalam diskusi-diskusi seperti tadi sama Pavel, seperti semalam sama si Justin kan gitu kan. Yang kita harapkan juga dari eh, diskusi-diskusi debat itu kan kedewasaan, eh, cara memandang Alkitab dan cara meresponi Alkitab, betul nggak? Betul betul. Cara memandang Alkitab ya harusnya kita kaya pemikiran kita sampai kepada eh,
apa namanya, adab kita gitu kan. Nah, cara merespon Alkitab ya bagaimana kita melakukan kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab itu sedikit sebanyak yang bisa kita lakukan tentunya. Karena sedikit sebanyak yang bisa kita lakukan, kita akan merepresentasikan karakternya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Iya kan? Betul betul. Dan itu yang paling penting. Bukan karena ilmu kita yang tinggi, bukan karena pendidikan kita yang sudah doktor, profesor, kan gitu kan? Bukan, bukan, gitu. Saya nggak bilang apa Kak Gret, tapi saya nggak terlalu mengedepankan pendidikan saya, enggak. Saya lebih baik ke adab, gitu. Masalah orang nggak terima apa yang saya sampaikan, ya saya hargai gitu sebagai kedewasaan kita di dalam berdiskusi dan berdebat gitu Kak Gret. Iya iya, memang itu artinya berjalan lurus bersamaan. Artinya ya gini, kalau ngomongin dosa gitu kan, aib, kesalahan, ya siapa sih manusia yang nggak punya itu, ya nggak, ya kan, semuanya punya Betul. gitu. Tetapi kan yang membedakan itu apa? Kerendahan hatinya kita, menyadari bahwa ya kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa tanpa Tuhan, kayak gitu loh. Jadi ketika kita berbicara tentang Tuhan, tentang dia nih yang memberikan kita kepintaran, kecerdasan, ya itu diperlukan kerendahan hati juga, terlepas dari kita ini ya orang-orang yang berdosa mencoba untuk menjelaskan tentang Tuhan itu gitu loh. Tapi kalau udah oh kamu nih siapa sih anak kemarin sore, kayak gitu loh. Selama kita masih sama-sama orang Kristen, kita sama-sama belajar, ya nggak boleh. Di dalam ayat Alkitab tuh jelas dikatakan apa tuh, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah hanya karena engkau muda, kayak gitu loh. Jadi ilmu itu bukan bicara siapa lebih tua, siapa lebih senior, nggak seperti itu. Percuma senior atau lebih tua atau lebih berpendidikan, tapi kamu pandang orang lain itu lebih rendah, nggak seperti itu caranya. Kayak gitu. Makanya ya aku sekarang pun juga nggak ini Bang, aku juga pilih-pilih aku sekarang, nggak asal ini. Soalnya melihat fenomena yang terjadi di TokTok ini kayak gitu, juga nggak sembarang aku udah gabung-gabung sama orang. Karena tanpa disadari tuh jadi kebawa seperti ya orang-orang gitu loh, ya kan, kayak gitu. Makanya kayak gini sesekali nongkrong di Komal orang kayak Ya, gitu. Apalagi tadi aku dengar statement ya Bang ya, kayak gini, ya udahlah buat orang-orang yang lebih sering bahas Islam, jangan sekali-sekali bahas iman Kristen. Lo apa haknya gitu kan melarang? Sekarang gini aku tanya, coba apologet Kristen pertama yang berhadapan dengan Muslim itu siapa? Seorang santo, seorang bapak gereja, John of Damascus, Yohanes dari Damaskus. Apakah bisa kita katakan, oh yang sering bahas Muslim jangan bahas iman Kristen? Ya nggak bisa juga kayak gitu, belum tentu gitu loh. Jadi janganlah keluar statement-statement seperti itu ya. Aku pun juga ya sangat menyayangkan ya kalau ternyata dulu aku belajar dari orang itu, ternyata sekarang kok jadi anarkis ya. Sorry jadi anarkis seperti itu. Makanya Kak Gret, saya nggak terlalu suka dengan orang yang menjelaskan hal-hal itu panjang lebar, kali tinggi kali luas gitu kan. Karena apa? Semakin banyak dia berbicara, itu ada kan dia misalkan, semakin banyak dia berbicara, semakin banyak premis yang dia munculkan, semakin lari dia dari apa yang dibicarakannya, gitu. Jadi orang yang mendengar pun, orang yang memahami pun akhirnya jadi semakin liar gitu. Jadi kalau kita membahas satu topik masalah itu ya, atau membahas satu tema itu ya temanya yang kita bedah gitu. Gak usah lari ke sana lari ke sini dulu gitu kan. Ya gitulah, orang-orang beda ya Bang ya. Gitu, kalau ada bahasa istilahnya apa sih biasa dipakai tuh,
tarik ulur, ya apalah segala macam ya. Kembali lagi lah ya dengan Ya gayanya seperti dia. yang sekarang ini ada Tritunggal ketat lah, ada Tapi subordinat lah. tapi Injil sederhana nggak setuju ya. Injil sederhana nggak setuju. Iya, Tapi tiba-tiba iya. muncul Tritunggal ketat. Nah ini dia makanya jadi standar Padahal yang ku ganda tahu gitu. kan, kalau aku beli sempak yang ketat. Kalau baru kan, Ya ini aku ngomong gini bukan berarti aku sangat kontra dengan beliau ya, nggak juga. Ya ada beberapa hal yang aku setuju dengan orang itu gitu. Tetapi ya kembali ke caranya yang tapi kan Kak Gret kan terlalu gini Kak Gret, menyerang orang kita gitu. kan kita kan bukan mau mengcounter orangnya kan, kita kan mau mengcounter ajarannya. Iya betul. Iya benar-benar ya. Tapi Tapi kan gini, tapi tunggu untuk tunggu ini, gimana bang? Gret. Aku nggak setuju dengan istilah itu sebenarnya. Kenapa tuh? Betul nggak? Ya aku ada setujunya, ada nggak setujunya. Itu sama itu dengan begini kan, kalau orang bikin salah di media lah ya kan, sekarang kan banyak media. Ada nggak orang yang memperkarakan pernyataannya tanpa memperkarakan orangnya? Iya makanya gini loh bang ya. Apa yang kita bicarakan di sosmed gini nih, di TikTok ini ya, dan bagaimana cara kita menyampaikan itu menggambarkan karakter kita, pribadi kita. Makanya aku bilang nggak bisa tuh dilepas. Oh ajarannya aja, maka pribadinya jangan disinggung loh. Yang menyampaikan pengajaran itu kan pribadi kita, ya enggak? Iya, betul. Ya makanya nggak bisa gitu loh. Makanya Rasul Paulus tuh ngomong apa? Jangan sampai ketika aku memberitakan Injil, diriku yang ditolak gitu loh. Itu kan yang disampaikan Rasul Paulus. Ya nggak ada ayatnya itu. Ada. Iya. Ketika kita menyampaikan Injil, menyampaikan firman Tuhan, jangan sampai diri kita yang ditolak. Ya diri kita ditolak karena apa? Ya karena mungkin karakter kita, ya kan, pembawaan kita atau kata-kata kita yang kasar kayak gitu. Nah itu yang nggak boleh gitu. Jadi kalau dibilang oh kita serang ajarannya, ya ada benarnya, tetapi nggak bisa dilepas dari karakter orang itu juga gitu loh, karena mencerminkan kan. Masa sih gini loh, masa iya kita bicara Tuhan terus kita jadi orang yang sombong? Kan enggak, tuh berbanding terbalik tuh bang, ya enggak teman-teman? Kita ngomong Betul. ngomong tentang Tuhan nih, sedangkan kita tahu buah-buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, lemah lembut, pengendalian diri. Ternyata ketika kita menyampaikan itu gitu kan, isi dari Alkitab itu, kita sombong, kita nggak bisa mengendalikan diri, kita berkata kasar, ya itulah makanya kan jadi tanda tanya juga. Tapi aku mau nanya sama Kak Gret ini. Tapi ini diskusi santai aja ya, nggak terlalu harus dipikirkan dan juga nggak Pak, santai aja. Menurut Kak Gret, di dalam hasil keputusan konsili Nikea, di Nikea itu kan yang pengakuan iman rasuli kan, Iya. ada nggak termaktum di situ Tritunggal? Secara eksplisit itu nggak ada, memang nggak ada. Kan bunyinya apa sih bunyinya? Aku percaya kepada Iya. Allah, gitu kan. Kalau gini. Kalau kita berbicara tentang pengakuan imannya ya memang nggak ada gitu. Tetapi hasil dari konsili itu juga kan, konsili itu kan bukan cuman tentang pengakuan iman itu. Ada poin-poin lainnya, termasuk poin dari tujuan utama adanya konsili itu kan untuk menentang Arianisme kan. Pada saat itu gitu kan, Arianisme. Nah, jadi poinnya itu bukan cuma tentang pengakuan iman Nisea itu, ada lagi beberapa hal yang lain. Kayak gitu loh, Bang.
Makanya ini Iya, nanti artinya teman-teman hari hari Jumat aku buka room itu bahas tentang sejarah gereja dan konsili gereja. Kayak gitu. Jadi nanti gabung jam 5 sore tuh. 5 WIB. ya artinya kan gini Kak. Cukuplah cukuplah bapak-bapak gereja melalui sejarah gereja yang memunculkan premis-premis seperti Tritunggal, Dwi Natur gitu kan. Nah, jangan lagi di masa kini kita buat premis baru Ah, setuju, semacam sepakat. semacam Tritunggal ketat. Iya, makanya itu ya itulah. Ya itulah ya. Ya nggak gini loh. Namanya slip tongue ya, maksudnya keseleo lidah itu wajar terjadi ketika kita itu ya lagi dalam perdebatan, lagi dalam Enggak, diskusi. Kak Kayak Gret, enggak, gitu. jangan salah Kak Gret. Itu bukan slip tongue loh Kak Gret. Tritunggal ketat itu memang diadakan oleh apologet ini untuk apa? Untuk membahas tadi tema yang kita bilang itu. Jadi Astaga. menurutku itu kurang baik, kurang tepat, gitu. Ya itulah makanya ya. Ada Ya lagi, ada sebenarnya lagi, ada lagi yang bilang begini. Ada lagi yang bilang Tritunggal mahal lurus. Tritunggal tapi rasa nano-nano ada itu ada God. Emang enggak Tritunggal gini, apa? Dok. Tritunggal rasa nano-nano ada. Bukan. Tunggu sebentar. Kan ada yang bikin ajaran Tritunggal lurus gitu kan. Emangnya siapa kita yang bisa mengajarkan Tritunggal lurus? Ada? Jadi itulah makanya aku kemarin ngomong apa tuh yang waktu kita di roomnya Bang Andaliman tuh Bang Bintang. Aku ngomong apa? Ketika kita bicara tentang Tritunggal Maha Kudus ya, Allah Tritunggal itu ya cuman ada satu. Yang membedakan tuh apa sih? Ya kan? Yang membedakan itu bagaimana cara kita menjelaskan. Kita pakai pendekatan barat atau timur. Tapi nggak ada tuh namanya yang lain tuh. Tritunggal Barat, Tritunggal Timur, Tritunggal Tenggara mungkin. Ya, kalau dibikin-bikin tuh atau Tritunggal apa tuh tadi Kak Erlina bilang nano-nano. Tritunggal yang benar itu cuma ada satu, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah kalau udah di luar itu menjelaskannya yang di luar Alkitab tuh ya, misal oh Tritunggal berwujud versus Tritunggal tidak berwujud, sedangkan sudah jelas dikatakan di Alkitab Allah itu roh, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Terus tiba-tiba zaman sekarang, zaman now ini ada yang ngomong Tritunggal berwujud, ya dari mana dasarnya gitu kan. Nah itu kan udah nggak sesuai itu ya. Kita balik lagi lah apa yang tertulis di dalam Alkitab itu. Tritunggal pulpen, nah apalagi tuh ya itu kurang tepat ya analoginya ya gitu. Tritunggal pulpennya hilang satu, diambil sama anaknya jadi Dwi Tunggal. Nah itu kurang tepat. Iya ada 3 pulpen. Kalau itu bukan blunder lagi tuh, itu bundir. Iya makanya gini loh, kalau misalnya memang ya seperti yang dinarasikan tuh, apa artinya? Oh kita hajar ajarannya loh, banyak loh dari narasi-narasinya beliau itu yang sebenarnya juga cukup fatal ya. Tapi kenapa kok nggak dibahas sampai berjilid-jilid hanya karena jangan gitulah, kita teman udah lama kenal loh. Bukankah di waktu yang sama juga dikatakan bahwa dulu Edi sering nongkrong di Komalmu? Ya ini kan jadi blunder juga nih statement-statement yang kayak gini nih. Jadi yang mana nih? Ya makanya aku kalau mau saklek ya, sorry ya teman-teman kalau ada yang mungkin gak ini kan. Kiamat tuh saklek tuh, siapapun diajar sama dia. Mending jadi kayak dia, tapi resikonya apa ya? Jadi public enemy. Gitu kan. Ya kalau mau saklek ya saklek aja. Jangan setengah-setengah. Ya nggak Bang Bintang? Betul. Iya. Kalau mau bilang oh berdiri di ajaran yang benar dan lurus, selurus-lurusnya kayak gitu kan. Nah, Rembang jangan lupakan. Aku malah lebih respect sama Kiamat. Betul. Kenapa bilang? Karena dia memang langsung menunjukkan dia public enemy gitu loh. Benar. Nggak perlu munafik gitu. Makanya gini Bang.
ya sebanyak apapun orang, misal di roomku tuh yang sewot sama kiamat tuh, ku bilang apa? Ya, aku seenggak-enggak sukanya kalian sama kiamat. Ya, kenapa kiamat itu kayak kayak gitu? Karena ya memang dia idealis. Kalian juga harus ngerti posisinya dia ketika dia mengatakan dia berdiri di ajaran yang lurus, contoh tuh kan. Ya dia lagi mengamalkan itu, teman-teman. Jadi kalau kalau ini misal yang jadi masalah itu ketika dia ngomong kayak gitu terus mencela-mencele, Edis dihajar tapi Bom Bom nggak diajar gitu kan. Nah, ini yang jadi tanda tanya kayak gitu. Dan salutnya aku dengan kiamat tuh apa coba? Apa namanya? Wawasannya itu kaya loh, kaya. Jadi dia bisa membuat analogi yang lebih, menurut apa ya bahasa Indonesia, yang lebih complicated gitulah. Bukan hanya cocok tapi complicated gitu. Dia bisa juga membuat apa namanya penalaran yang memang dari premis satu ke premis berikutnya itu sejalan gitu. Jujur aku gini Kak Gret, aku sering lebih melihat kalau orang memberikan penjelasan panjang lebar gitu. Yang kulihat tuh penjelasannya tuh nyambung gak dari penjelasan awal, penjelasan yang di tengah, penjelasan terakhir gitu. Nah yang kebanyakan yang kutemukan itu nggak nyambung gitu. Malah ada kayak unsur cocokologi, ada unsur pemaksaan, pembenaran, dan lebih ke nggak jujur juga ada. Dan jujur, ini aku bukan mau jadi public enemy, tapi aku juga nggak mau munafik kan begitu kan. Kayak di roomnya penginjil TikTok itulah. Asli semua itu penjelasannya nggak ada yang apa namanya sejalan itu dari awal sampai akhirnya itu nggak ada. Itu kayak Pak Ngopi Rohani, Kak Gret, iya kan? Aku pernah sanggah dia, Pak Ngopi Rohani, karena dia bilang katanya bagaimana kita menjelaskan Tritunggal kalau kita bagaimana kita mau membangun apa katanya kemarin ya, membangun jembatan kalau kita bukan lulusan teknik sipil jembatan gitu kan. Jadi aku bilang sama Pak Ngopi Rohani, oh itu beda Pak. Aku bilang, nggak apple to apple Bapak menjelaskan itu kepada penjelasan kita memahami kebenaran firman Tuhan. Nanti kalau Bapak bilang begitu, bagaimana bisa Tuhan Yesus memilih murid-muridnya dari kalangan nelayan, petani, yang mungkin belum pernah mengecam pendidikan apa namanya rabi mungkin atau hukum Taurat mungkin di dalam bait Allah. Aku bilang kan nggak nyambung Pak, aku bilang nggak nyambung karena nggak bisa semua hal itu kita paksakan dalam pemahaman kita tentang Alkitab Pak, aku bilang. Karena Tuhan bahkan dibilang di dalam firman Tuhan memakai orang-orang yang saya agak kasar bilang orang-orang bodoh untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat di dunia ini. Betul nggak, Kak Gret? Jadi rumusan dunia itu nggak cocok dengan rumusan Tuhan gitu. Tapi kalau rumusan Tuhan pasti cocok untuk rumusan dunia. Itu, Kak Gret. Oh iya, benar. Ya saya setuju kata Pak Ngopi Rohani. Nah, kalau Pak Ngopi Rohani itu secara ini etika saya salut dengan Bapak itu. Bapak itu lebih rendah hati kalau menurut saya. Iya Pak Ngopi, iya aku lebih senang dengan beliau sih memang. Ajaran lurus tapi harus sopan dan jangan menghakimi seenaknya loh. Di dalam Alkitab itu boleh menghakimi, terutama untuk yang di dalam jemaat. Boleh, tapi nggak boleh mengklaim lurus ya. Ketika salah itu boleh ada ayatnya Kak. Jadi agak kurang tepat juga gitu kan. Makanya kalau bicara soal jangan seenaknya loh.
kalau udah berdiri di ajaran yang lurus, Kak, itu boleh, gereja itu boleh menghakimi. Makanya dulu itu sampai ada namanya konsili atau sidang. Yang bertentangan dengan ajaran gereja itu kan disidang, bahkan di ekskomunikasi. Gitu loh. Bahkan wah itu kalau kita kita belajar sejarahnya itu ya, wah memang ngeri memang bagaimana perjuangan bapak-bapak gereja itu sampai mengini kan gimana? Sampai di penjara loh. Mhm. Loh itu kan ada di ayat Alkitab. Mhm. Memakai narasi-narasi seperti itu agaknya kurang pas. Karena apa? Karena kan kalau memang kita punya pengajaran tuh lurus, kan gitu kan, harusnya gereja nggak terbelah seperti ini, kan gitu kan. Tapi kalau firman Tuhan sudah pasti lurus, gitu. Artinya klaim-klaim yang mengatakan ajaran-ajaran lurus ini yang harus kita hindarkan. Artinya apa? Karena kalau klaim ajaran lurus ini kita pakai, ini yang membawa kita jadi nggak rendah hati gitu. Ini yang membuat kita bertahan seolah-olah kita yang paling lurus gitu, yang lainnya nggak lurus, bengkok-bengkok harus diluruskan. Sampai ada komal yang bilang, oh komal ini untuk meluruskan ajaran-ajaran yang bengkok. Emang ajaran Anda nggak bengkok, bos? Emang ada ajaran yang lurus yang selama ajaran itu dibawa kita oleh manusia-manusia yang apa ini, yang kurang ini, gitu. Gitu sih menurutku, Kak Greg. Makanya makanya gini ya, ini kan lucu nih Kak Ingrid nanya, yang bisa menentukan ajaran udah pasti lurus. Ya makanya gereja itu dulu itu ada, namanya tuh sidang, konsili. Itu loh yang dilakukan oleh gereja dulu itu. Nah, cuman sekarang di zaman sekarang itu kurang kurang dibahas seperti itu sehingga kita sudah sulit untuk membedakan mana nih yang benar, mana yang enggak. Makanya gak heran tuh ada ajaran Oneness JO, itu kan ajaran Sabelian. Itu muncul lagi di zaman-zaman now. Karena eh, sampah yang udah dibuang dulu itu ditaruh lagi di piring cantik sama mereka-mereka ini gitu loh. Itu karena nggak pernah dibahas kayak gitu. Gimana? Kayak di Gimana bang? kayak di komal-komal TikTok ini kan. Kan udah ada nih komal-komal yang mengklaim bahwa ajaran mereka ajaran lurus. Nah, harusnya kan kalau kayak mereka mengaku atau mengklaim ajaran Hmm. lurus, harusnya kan mereka konsili dulu kan. Oh enggak, konsili itu udah terjadi. Kita sekarang ini hanya perlu berjalan sesuai dengan itu. Gitu loh. Paham nggak, Bang? Bukan kitanya lagi yang konsili, kita tinggal ngikutin. Makanya aku pun gini, ketika ketika dikatakan iman Kristen itu adalah juga warisan gitu ya kan, warisan yang turun temurun itu betul. Makanya ada namanya juga tradisi kayak gitu kan. Nah itu, ah, itulah gitu loh, kita sekarang ini sebenarnya ya ngikut aja gitu loh. Cuman kan memang sekarang dikarenakan apa ya? Ya sosmed, terus mungkin karena kita berteman, akrab. Ya jadi terkadang terkadang kita juga gini, Bang, meng apa namanya? Sudahlah, apa sih itu nggak terlalu inilah, yang penting Yesus. Yang penting Yesus Tuhan juru selamat. Kadang kita eh, meng meng apa ya ya aku katakan menyepelekan juga enggak gitu kan, tapi lebih ke udah sekarang ini udah ke ya mungkin mengsimplify ya, menyederhanakan itu semua gitu. Lo turun temurun, gereja itu turun temurun Kak. Hmm.
Hmm.